Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Saputra dengan NIM 2283230045. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, program studi pendidikan vokasional teknik elektro. Nah, apa sih tujuan utama saya dari membuat video ini? Nah, tujuan utama saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu mata kuliah tentang pendidikan teknologi dan juga vokasional. Yang dimana pada UTS kali ini kita memiliki tiga soal, yang dimana yang pertama itu soalnya tuh ada beberapa aliran filsafat pendidikan. Nah, kita tuh harus menganalisis terhadap aliran-aliran tersebut yang berhubungan dengan pendidikan kejuruan. Nah, yang pertama ada aliran realisme. Jadi aliran realisme ini menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengamatan dan juga pengalaman yang nyata gitu. Ya, dalam kata lain, pendidikan kejuruan ini, pendekatan ini mendorong pembelajaran berbasis praktik langsung dan juga observasi nyata di dunia kerja. Kemudian kurikulum ini dirancang untuk mencerminkan realitas industri yang memastikan siswa siap untuk menghadapi tantangan profesional. Nah, kemudian ada aliran idealisme. Nah, idealisme ini berfokus pada pengembangan moral, intelektual, dan spiritual individu. Ya, meskipun pendidikan ini kejuruan ini lebih menekankan keterampilan ya, seperti keterampilan praktis, integrasi nilai-nilai idealisme itu sangat penting untuk membentuk etika kerja dan juga tanggung jawab profesional pada siswa. Kemudian yang ketiga ada aliran esensialisme. Nah, esensialisme ini menekankan penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang esensial. Dalam konteks ini, pendekatan ini mendukung pembelajaran kompetensi inti yang diperlukan di dunia kerja, seperti keterampilan teknis, dasar, dan komunikasi yang efektif. Yang keempat ada aliran perennialisme. Nah, aliran ini berfokus pada pengajaran prinsip-prinsip universal dan juga abadi. Nah, meskipun aliran ini lebih cocok untuk pendidikan yang umum ya, nilai-nilai perennialisme ini dapat diterapkan dalam pendidikan kejuruan juga melalui pengajaran etika profesional dan prinsip-prinsip dasar yang berlaku lintas waktu. Yang kelima ada aliran pragmatisme. Pragmatisme ini menekankan pembelajaran melalui pengamatan atau pengalaman dan juga pemecahan masalah nyata. Dalam pendidikan kejuruan, pendekatan ini diterapkan melalui metode pembelajaran berbasis proyek ya, dan juga kerjasama seperti industri-industri gitu. Dan juga ini memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan praktis yang yang relevan gitu. Nah, kemudian ada aliran progresivisme yang dimana menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang relevan dengan kehidupan nyata. Nah, dalam pendidikan kejuruan ini, pendekatan ini sangat mendorong pengembangan kurikulum ya, yang fleksibel dan adaptif serta terhadap kebutuhan siswa dan juga perkembangan teknologi. Kemudian ada aliran positivisme yang dimana menekankan penggunaan metode ilmiah dan data empiris dalam pembelajaran. Pendidikan kejuruan ini mengadopsi pendekatan melalui penggunaan teknologi dan juga analisis data untuk meningkatkan proses pembelajaran dan juga evaluasi kinerja dari siswa itu sendiri. Ya, yang terakhir itu ada aliran empirisme. Empirisme ini menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi, dan juga dalam pendidikan kejuruan ini pendekatan diterapkan melalui praktik langsung ya, dan juga pelatihan di lingkungan kerja nyata, memungkinkan siswa memperoleh keterampilan melalui pengalaman langsung. Oke kawan-kawan, di sini ada soal nomor 2. Pertanyaannya itu, apabila Anda akan mendirikan sebuah SMK, jelaskan nih secara lengkap langkah-langkahnya dan persiapan yang akan Anda lakukan supaya SMK tersebut itu menghasilkan lulusan yang
mempunyai kompetensi serta bersaing dengan lulusan dari lembaga lain. Nah, di sini yang pertama ada penyusunan visi, misi, dan juga tujuan. Nah, visinya itu untuk merumuskan visi yang berorientasi pada kualitas global, inovasi, dan juga kompetensi industri. Nah, selanjutnya ada misi. Misi itu menekankan pada pembelajaran berbasis praktik, kerjasama industri, dan juga pengembangan karakter. Yang ketiga, tujuannya. Nah, tujuannya ini untuk mencetak lulusan yang siap kerja dan juga berwirausaha serta melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi ya. Misalnya untuk masuk perkuliahan atau semacamnya gitu. Nah, kemudian yang kedua ada studi kebutuhan dan analisis pasar, yang dimana kita ini melakukan survei industri lokal, nasional hingga internasional untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja. Kemudian identifikasi bidang keahlian yang dibutuhkan seperti teknik otomotif, multimedia, teknologi informasi, bisnis digital, hospitality, dan juga sebagainya, ataupun teknik elektro lah. Kemudian ada melibatkan asosiasi profesi dan juga dunia usaha atau dunia industri untuk menentukan kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan. Yang ketiga, langkah berikutnya penyusunan kurikulum berbasis industri. Nah, di mana pada langkah ketiga ini menggunakan kurikulum merdeka dengan penyesuaian pada kurikulum SMK Pusat Keunggulan yaitu PK berbasis link and match dengan dunia kerja. Dan juga integrasikan pembelajaran ini berbasis proyek, dimana project based learning ya, dan juga teaching factory, serta sertifikasi kompetensi berbasis standar nasional dan juga internasional, misalnya seperti Microsoft, Cisco, TOIIC, dan lain-lainnya. Kemudian ada langkah keempat yaitu pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana. Yang pertama itu untuk membangun workshop, laboratorium, ruang praktik, terus studio kreatif, kitchen lab, ataupun hotel training, serta lab-lab lainnya seperti lab elektro ataupun semacamnya, atau bengkel yang sesuai dengan kompetensi keahlian. Dan juga pastikan ini semua ini fasilitasnya mengikuti standar yang ada di industri gitu. Dan juga adakan simulator mesin industri asli, perangkat digital sesuai dengan kebutuhan kompetensi keahliannya. Oke, selanjutnya ada langkah berikutnya yaitu 5, rekrutmen dan pengembangan SDM ataupun guru dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu rekrut guru dengan latar belakang pendidikan dan juga pengalaman yang ada di industri, dan juga wajibkan guru melakukan magang industri secara berkala. Kemudian adakan pelatihan rutin seperti upskilling ataupun reskilling untuk menyesuaikan perkembangan teknologi terbaru dari siswa-siswa tertentu. Kemudian rekrut instruktur tamu dari industri. Kemudian ada langkah ke-6 yaitu kerjasama strategis dengan dunia industri dan juga perguruan tinggi. Yang pertama itu ada MOU dengan perusahaan untuk program magang siswa, guru tamu, penerimaan kerja, dan juga update kurikulum. Kemudian ada program link and match 8+I, di mana seperti diinstruksikan oleh Kemendikbud Ristek. Yang ketiga, kerjasama dengan perguruan tinggi vokasi untuk melanjutkan pendidikan siswa. Nah, untuk langkah yang ketujuh ini ada pelaksanaan teaching factory, yang dimana untuk membuat unit produksi nyata di sekolah seperti bengkel atau motor untuk dunia otomotif, jurusan otomotif, terus untuk kafe untuk jurusan kuliner, terus studio multimedia untuk jurusan DKV, ataupun laboratorium teknik elektro untuk jurusan teknik elektro, pun semacamnya. Kemudian ada program kewirausahaan dan inklusi bisnis, yang dimana yang pertama itu membentuk program entrepreneurship untuk siswa. Yang kedua menyediakan inkubator bisnis sekolah agar siswa bisa merintis usaha sejak dini. Yang ketiga mengadakan kompetensi inovasi dan juga startup.
Kemudian langkah berikutnya itu ada promosi dan branding sekolah, yang dimana ini nih sangat penting bagi sekolah. Kalau misalkan kita tidak mempromosikan, siswa mana sih yang tahu akan sekolahan ini gitu. Yang pertama itu membuat Citra SMK sebagai pilihan pertama, bukan menjadi pilihan yang kedua. Kemudian mempromosikan prestasi dari siswa, kerjasama antara industri, fasilitas yang sangat unggul, dan juga peluang kerja. Kemudian untuk mempromosikan ini nih kan sudah zamannya teknologi gitu ya. Harusnya dalam sekolah SMK itu harus aktif di media sosial dan juga platform digital agar meminimalisir lah siapa yang saja yang mau masuk pada SMK tersebut gitu, agar tidak ketinggalan zaman dengan brosur-brosur kayak gitu. Lebih baik menggunakan teknologi. Kemudian ada evaluasi berkala dan inovasi berkelanjutan. Nah, yang pertama ini melakukan evaluasi hasil lulusan tracker studi. Yang kedua, menyesuaikan program dengan perkembangan industri 4.0 dan juga society 5.0. Yang ketiga, mengadopsi teknologi terbaru seperti AI, IoT, Big Data dalam pembelajaran. Mungkin itu saja dari soal nomor 2 ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 itu adalah buatkan catatan, dalam kata lain negara, yang dimana nama program, pengertian, perkembangan, program unggulan, dan lain-lain terkait perkembangan pendidikan kejuruan di berbagai belahan dunia yang mempunyai ciri khas dari negara tersebut. Nah, di sini minimalnya itu 10 negara. Nah, yang pertama itu negara Jerman. Programnya itu dia itu Duale Ausbildung atau dual system, di mana sistem pendidikan kejuruan berbasis kombinasi kerja di perusahaan dan belajar di sekolah kejuruan. Perkembangannya itu sudah berjalan lebih dari 50 tahun. Nah, dianggap model terbaik di dunia gitu. Kemudian program unggulannya itu dua sistem itu 3-4 hari kerja di industri dan juga 1-2 hari belajar teori. Siswa juga dibayar gaji seperti magang gitu. Kemudian ada Swiss, dimana programnya itu ada Swiss VIT System. Nah, sistem VIT ini dengan opsi lebih fleksibel menuju pekerjaan dan juga universitas. Nah, dimana perkembangannya itu 70% lulusan SMA ikut VIT, dukungan besar dari sektor industri. Terus juga ada program unggulan, sertifikasi profesional diakui internasional, integrasi teknologi yang tinggi. Kemudian ada negara Australia. Programnya ini technical and further education, yang dimana pendidikan kejuruan berbasis kebutuhan industri dengan sertifikat nasional. VIT Australia ini berkembang sejak 1970-an dan adaptif terhadap industri 4.0. Kemudian program unggulannya itu skema apprenticeship and traineeship recognition of prior learning. Nah, kemudian yang keempat itu di Jepang, yang dimana programnya itu ada Koto Senmon Gakko atau College of Technology, dimana pendidikan kejuruan tinggi ini untuk siswa setelah SMP dengan durasi 5 tahun. Perkembangannya itu fokus pada rekayasa teknologi dan juga robotik sejak 1961. Kemudian ada program unggulannya. Program unggulannya itu pendidikan ini teknis menengah ataupun teknis menengah sampai meninggi, dan juga menghasilkan teknisi berstandar internasional. Kemudian ada Korea Selatan, programnya itu Master High School, yang dimana SMK elit yang berfokus pada keahlian tinggi dan kemitraan industri. Jadi perkembangannya itu mulai dari 2010 untuk mengurangi ketimpangan akademik dan juga kekurangan teknisi. Nah,
Terus ada program unggulannya. Program unggulannya itu siswa diberi peluang kerja langsung nih di perusahaan besar seperti Samsung dan juga Hyundai. Kemudian ada franchise, programnya itu ada LICI profesional, di mana pendidikan profesional ini tingkat menengah untuk usia dari 15 tahun sampai 18 tahun. Nah, perkembangannya itu bagian dari reformasi pendidikan nasional sejak 1980-an. Kemudian ada program unggulannya. Nah, program unggulannya ini menawarkan Bac Pro atau bakalaureate profesional, gateway ke pekerjaan atau lanjut kuliah. Jadi program unggulannya itu bisa langsung bekerja ataupun melanjutkan ke jenjang kuliah gitu. Kemudian ada Finlandia, programnya itu vocational after secondary education and training, di mana pendidikan jurusan ini sebagai alternatif utama selain SMA umum. Nah, kemudian perkembangan ini VIT ini di Finlandia ini sangat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Adapun program keunggulannya dari 50% siswa SMA memilih jalur VIT ini, penekanan pada pembelajaran berbasis kerja. Jadi hanya penekanan pada pembelajaran berbasis kerja saja di Finlandia. Kemudian Singapura, Institute of Technical Education, di mana pendidikan teknis berbasis inovasi dan standar industri global. Di Singapura ini didirikan pada tanggal 1992, bertransformasi menjadi pusat keunggulan regional, di mana program unggulannya itu ada program Work Learn Technical Diploma dan kemitraan global dengan industri multinasional. Kemudian ada Amerika Serikat. Nah, program ini Career and Technical Education atau CTE, sebagai pendidikan kejuruan berbasis karir sejak tingkat SMA dan community college, di mana perkembangannya itu dia itu diperkuat lewat Undang-Undang Perkins Act sejak 1984. Dan juga program unggulannya itu ada klaster CTI, 16 klaster karir, program dual credit, apprenticeship berbasis sektor. Dan kemudian yang terakhir ada Tiongkok, di mana Tiongkok ini programnya ada Zhongzi Xiaoyu ataupun Secondary Vocational Education, di mana pendidikan vokasional skala besar ini untuk mendukung industri yang dimana industrinya ini industri alisasi. Nah, dimana perkembangannya itu mulai dari reformasi besar sejak tahun 2000-an untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Adapun program keunggulan dari program Zhongzi Xiaoyu ini adalah Modern Apprenticeship Program, kolaborasi pemerintah, industri, dan juga sekolah. Mungkin itu saja ya ujian tengah semester dari saya mengenai mata kuliah dari pendidikan teknologi dan juga vokasional. Selebihnya kalau emang ada salah kata ataupun salah dalam hal apapun itu tentang materi, mohon dimaafkan, dimaklumi, karena manusia nggak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.